Baik, bertemu kembali di mata kuliah Functional Grammar, dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai clause complex, ya, tentang grammar of logical meaning. Ada dua hal yang akan kita bahas di sesi kali ini, yaitu kita akan mendefinisikan apa itu clause complex sebagai landasan awal, landasan dasar, sehingga kita bisa membedakan mana klausa yang kompleks, mana klausa yang simpleks, sehingga ketika nanti kita menemukan wacana dan kemudian kita harus menganalisis clause kompleksnya, maka clause simpleksnya tidak perlu dianalisis. Kita tentukan dulu clause kompleksnya, baru kemudian kita analisis. Kemudian selanjutnya kita juga akan bahas two system of logical relation in a clause complex, di dua hubungan logis di dalam sebuah klausa yang kompleks. Itu apa saja nanti kita akan bahas. Sebelumnya perlu diingatkan bahwa dari tiga jenis makna di dalam functional grammar, nah makna ideasional itu perlu dijelaskan dengan dua grammar, yaitu the grammar of experiential meaning dan the grammar of logical meaning. The grammar of experiential meaning itu sudah kita selesaikan, ya, sudah kita bahas. Nah, tinggal satu lagi, the grammar of logical meaning, untuk melengkapi penjelasan dari makna ideasional. Baik, kita akan coba diskusikan dulu perbedaan antara clause complex dengan clause simplex, sehingga kita memiliki landasan yang kuat ketika menganalisis klausa dengan clause complex. Clause complex itu bisa didefinisikan menjadi beberapa definisi, ya. Ada yang mengatakan bahwa clause complex itu adalah clause clusters or two or more clauses. Ada yang mengatakan bahwa clause complex itu adalah cluster, ya, kumpulan dari klausa. Kumpulannya bisa dua atau lebih dari dua klausa, itu baru bisa disebut dengan clause complex. Clause complex juga bisa didefinisikan sebagai dua atau jenis klausa yang secara logis itu terkoneksi atau terhubung, ya. Jadi hubungannya tetap logis antara klausa, antara satu klausa dengan klausa yang lain di dalam sebuah clause complex. Kemudian yang ketiga, clause complex bisa juga didefinisikan sebagai a sequence of processes which are logically connected. Jadi rangkaian proses yang terkoneksi, ya, secara logis. Ya, rangkaian proses, rangkaian peristiwa, rangkaian aktivitas, ya. Nah, kita kasih contoh di sini sebuah clause complex. While walking home one dry moonless night in 1968, I was shot in the back. Nah, ini adalah contoh clause complex. Kenapa? Karena kita lihat dia lebih dari dua klausa, ya. Berarti ini adalah clause cluster of two or more clauses, ya. Kumpulan klausa ini yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Ini ada dua klausa, ya. While walking home one dry moonless night in 1968, ya, ini adalah klausa yang muncul pertama, kemudian diikuti dengan I was shot in the back. Ini juga klausa yang muncul sesudahnya. Dengan demikian, karena ini ada dua klausa, maka ini adalah clause complex. Kemudian bagaimana dengan clause simplex? Nah, kalau clause simplex, ya, lawan dari clause complex. Kalau clause simplex tadi terdiri dari clause clusternya itu lebih dari dua, atau artinya dua atau lebih klausa. Nah, kalau clause simplex dia single clause unit, ya, sentence of only one clause. Jadi klausanya hanya satu, ya, atau kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalau clause complex yang di atas ini dipecah, maka kita bisa dapatkan clause simplex. Kita ambil misalnya I was shot in the back, maka ini adalah clause simplex. Selanjutnya, untuk
menjelaskan the system of clause complex, the grammar of logical meaning, itu dirangkum di dalam bagian ini ya. Untuk menjelaskan hubungan logis antar klausa di dalam sebuah clause complex, itu kita harus menjelaskan dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan taksisnya, dan yang kedua adalah hubungan logico-semantics relationnya. Nah, hubungan taksisnya itu nanti akan dibagi menjadi dua ya, ada yang parataksis jenisnya, dan kemudian yang kedua ada jenisnya ada hipotaksis. Sedangkan yang logico-semantic relation itu dibagi menjadi dua jenis juga. Nanti ada yang jenisnya expansion, ada yang jenisnya projection, yang masing-masing ini juga dibagi lagi menjadi sub klasifikasi. Expansion ini dibagi menjadi elaboration, ada yang menunjukkan extension, ada yang menunjukkan enhancement, dan yang projection itu ada verbal locution dan juga mental atau idea. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus dulu di hubungan taksisnya, sedangkan untuk logico-semantik ini akan kita bahas minggu yang akan datang. Nah, untuk hubungan taksis ya, hubungan taksis ini merupakan hubungan yang menunjukkan how two or more adjacent clauses ya. Jadi hubungan yang menunjukkan bagaimana dua atau lebih klausa yang adjacent ya, yang berkaitan ya, itu terhubung ya, satu dengan yang lainnya, dan hubungannya itu adalah dependency or interdependency. Jadi apakah klausa yang satu dengan yang lainnya itu hubungannya lah dependent atau interdependent ya. Dependent itu berarti klausanya itu tergantung ya. Kalau interdependency berarti dia bisa berdiri sendiri. Nah, sebenarnya secara singkat parataksis ini adalah jika dua klausa atau lebih di dalam sebuah clause kompleks itu klausanya bisa berdiri sendiri. Kalau tidak bisa berdiri sendiri maka dia disebut dengan hipotaksis. Ini penjelasan sederhananya. Nah, kemudian untuk membedakan dua jenis hubungan ini, nanti yang parataksis ini menggunakan simbol angka ya, 1, 2, 3. Klausa pertama, klausa kedua, klausa ketiga. Nah, ini angka 1, 2, 3 ini menunjukkan bahwa klausa tersebut yang terdapat di dalam sebuah clause kompleks ini memiliki hubungan parataksis. Sedangkan yang hipotaksis itu disimbolkan dengan alfa dan beta, alfa, beta, gamma, dan seterusnya ya. Alfa ini adalah klausa utamanya, sedangkan beta ini adalah klausa yang dependennya. Jadi alfa ini interdependensinya, kalau beta ini dependensinya. Jadi hipotaksis ini salah satu dari klausanya itu dia tidak bisa berdiri sendiri, biasanya seperti itu. Kita akan bahas satu persatu tentang parataksis. Jadi dalam parataksis sekali lagi klausa itu terhubung satu dengan yang lainnya itu dengan hubungannya itu adalah equal ya, equal, sama ya. Sama artinya they are independent ya. Artinya mereka bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya kita lihat di klausa ini, he saw the back of me, I saw a glimpse of a shadow misalnya. Nah, ini adalah klausa atau clause kompleks, dan ini ditunjukkan dengan tanda koma di sini ya, menunjukkan ini pemisah antara klausa yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini parataksis ketika dianalisis dengan the system of clause complex yang kaitannya dengan taksis relationnya, maka ini klausa yang pertama, he saw the back of me, dia dikasih label angka 1 karena dia muncul yang pertama kali ya. 1, he saw the back of me. Klausa yang keduanya adalah I saw a glimpse of a shadow. Di angka 1, 2 ini menunjukkan bahwa hubungan antara he saw the back of me dan I saw a glimpse of a shadow itu hubungannya adalah parataksis. Klausanya ini masing-masing bisa berdiri sendiri. Baik, untuk selanjutnya
klausa dengan jenis parataksis itu bisa ditunjukkan ya, hubungan parataksisnya itu dengan tanda titik koma, titik 2 ya. Atau bisa juga ditunjukkan dengan linking word or conjunction ya. Artinya di dalam bahasa Inggris ini ada beberapa conjunction atau linking word yang menunjukkan hubungan parataksis, nanti akan kita bahas. Ini ada contoh yang lain, I didn't see my fish, ini ada semicolon ya, titik koma ini. Nah, ini memisahkan antara klausa yang pertama dengan yang kedua, sehingga ini kalau kita analisis dengan clause kompleks, I didn't see my fish, kemudian I saw a car and a seat at the steering wheel. Nah, ini 1, 2, ini hubungannya parataksis. Nah, kemudian ini juga some are in blue color and others have fluorescent stripes. Nah, ini conjunction and ya, ini menunjukkan hubungan parataksis juga. Sehingga kalau kita analisis, yang pertama adalah some are in blue color, dan klausa yang kedua adalah and others have fluorescent stripes. Dan ini adalah klausa yang keduanya. Selanjutnya conjunction parataksis yang umum dijumpai itu biasanya seperti and, so, or, but, yet, neither, nor, either, or ya. Ini penanda parataksis ya. Jadi kalau kita menemukan conjunction seperti ini dalam sebuah clause kompleks, maka bisa kita pastikan bahwa hubungannya adalah parataksis. He saw the back of me and I saw a glimpse of a shadow. Nah, ini contohnya ya. Ini pakai and. He saw the back of me and I saw a glimpse of shadow. He saw the back of me but I saw a glimpse of shadow ya. But nah, ini juga parataksis ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan penjelasan tentang jenis hubungan taksis yang kedua, yaitu hipotaksis. Kalau parataksis itu masing-masing klausa bisa berdiri sendiri, maka di dalam hubungan yang hipotaksis itu salah satu klausanya tidak bisa berdiri sendiri. Kita kasih contoh di sini, while walking home one day moonless night in 1968, I was shot in the back. Clause kompleks ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah while, klausa yang muncul pertama kali. Klausa yang pertama kali muncul adalah while walking home dan seterusnya. Ini merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan I was shot in the back, dia bisa berdiri sendiri. Nah, untuk menuliskan hubungan hipotaksis ini kita menggunakan alfa dan beta. Beta itu untuk menunjukkan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, dan sebaliknya alfa itu untuk menunjukkan hubungan yang bisa, untuk menunjukkan klausa yang dapat berdiri sendiri. Jadi kita tulis beta dan alfa. Kalau kita balik, I was shot in the back while walking home one dry moonless night in 1968, maka kita tandanya juga mengalami perubahan ya. Alfa muncul lebih dahulu karena ini menunjukkan klausa yang dapat berdiri sendiri ya. Baru kemudian while walking home one dry moonless night in 1968, dia sebagai beta, artinya dia sebagai klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian di dalam hubungan hipotaksis ini ada dependency markers ya, tanda yang menunjukkan hubungan dependensi di dalam hubungan hipotaksis dalam sebuah clause kompleks. Itu bisa ditandai dengan klausa yang diawali dengan who, which, that, whose ya. Kemudian untuk hypotactic conjunction, yaitu traditionally called subordinating conjunction ya, itu juga menunjukkan hubungan hipotaksis ya. Misalnya klausa yang dimulai dengan when, if, where, as, while, before, because, unless, although, dan juga even if. Kemudian verbal conjunction, ini beberapa verbal conjunction ini juga menunjukkan hubungan hipotaksis. Supposing that, granted that, provided that, seeing that, dan sebagainya ya. Contohnya apa? Seeing that you don't agree, we will postpone the decision. Ini seeing that ini
Nah, ini menunjukkan hubungan hipotaksis. Kemudian ada markers of dependency ya. Usually prepositional ya. Misalnya to dan juga for ya. To di dalam non-finite clause. Apa itu non-finite clause? Silahkan itu bisa dilacak kembali di dalam perkuliahan grammarnya sehingga tidak bingung. Ini contohnya adalah he left the car to get away. Nah, ini to get away ini menunjukkan hubungan hipotaksis. Atau yang menggunakan for, misalnya she paid the price for walking home. For walking home ini klausa yang menunjukkan, yang diawali dengan for ini menunjukkan hubungan hipotaksisnya. Oke. Baik. Nah, ini yang terakhir, ini ada soal latihan. Silahkan dicoba jelaskan hubungan taksisnya ya, the taxic relation ya, of the following clause complex. Ini ada yang hubungannya parataksis, ada juga hipotaksis. Silahkan bisa dicoba latihan ini. Mudah-mudahan bisa menganalisis dan juga memberikan simbol ya untuk taxic relationnya ya. Jadi sekali lagi, kalau parataksis dia menggunakan angka 1, 2, 3 ya. Dan sedangkan untuk yang hipotaksis menggunakan simbol alfa dan beta. Baik, selamat berlatih. Terima kasih.